Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya didatangi oleh seorang umat, seorang ibu yang mempunyai masalah yang berat sekali. Dia mengatakan, "Romo, kalau saya kemarin sudah pusing sekali, saya mau bunuh diri, jadi dengan menggantung atau dengan obat insektisida, pestisida, obat untuk nyamuk dan seterusnya itu. Saya semprot sekarang baunya kemana-mana. Diminum atau menggantung diri, akhirnya bisa mati. Rasanya sudah selesai segala kesulitan saya. Saya tidak menanggung lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, ibu itu menangis, kepingin mengakhiri hidupnya. Saya tentu saja merasa senang dalam arti ibu itu sudah berani cerita bahwa dia mau bunuh diri. Artinya adalah dia itu sudah menyadari bahwa bunuh diri tidak baik. Dia mulai ragu-ragu bahwa penyelesaiannya itu bukan bunuh diri, tetapi penyelesaiannya adalah hal yang lain. Yang sekali pertama kali dia sadari, menemui Romo, menemui saya, menemui orang lain untuk diajak curhat. Dan disitulah saudara-saudari yang terkasih, keinginan yang sangat kuat untuk bunuh diri sudah hilang karena diceritakan. Dan ini menjadi sesuatu tentu saja pintu masuk untuk memberikan harapan dan penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana Maria Magdalena mendapatkan penampakan Yesus yang bangkit. Tetapi ketika diminta Yesus untuk memberitahu murid-muridnya, para pengiring atau pengikut Yesus ketika masih hidup, mereka tidak percaya. Juga dua murid yang berjalan ke Emmaus, bagaimana cara mereka Tuhan untuk menampakkan diri kepada mereka di dalam pemecahan roti. Kemudian dari Emmaus lari ke Yerusalem untuk menceritakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri. Para murid tidak percaya juga. Mereka tidak percaya. Maka Yesus menampakkan diri dan mengatakan bahwa mengutuk kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka. Bukankah sudah diulang-ulang dalam kitab suci, baik dari Taurat Musa maupun nabi-nabi, bahwa Mesias harus menderita, wafat di salib, namun dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid pun kemudian mendapatkan pengharapan, insight bahwa makam kosong dan cerita-cerita mereka yang sudah melihat Yesus yang bangkit, dan kemudian pelan-pelan melihat Yesus sendiri yang sudah bangkit di dalam kesibukan sehari-hari. Para murid yang tadinya ketakutan, yang tadinya sedih secara over karena harapan akan Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka, lenyap dengan Yesus disalibkan dan dimakamkan. Seperti ibu yang mau bunuh diri tadi, seakan-akan lenyap harapannya. Tetapi ada secercah harapan ketika sudah berani cerita kepada orang lain. Ketika para murid mendapatkan peneguhan dari Yesus sendiri yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat, saya mempunyai umat di Pemalang. Itu namanya pasangan suami istri yang anak-anaknya bekerja jauh, yaitu Pak Thomas. Ketika saya datang pertama kali ke paroki, anjing paroki baru beranak di selokan. Dan kemudian paroki juga sedang misa perdana untuk para lansia atau adiuswo. Dan ketika mereka pada parkir di atas selokan, mereka tidak tahu, karena kami pun tidak tahu bahwa anjing kami namanya Pepi yang beranak di selokan itu muncul dan kemudian menggigit 3 ibu-ibu yang ikut misa pagi
bagi lansia. Bahkan itu misa perdana setelah lama tidak ada misa karena COVID untuk para lansia. Kemudian saya malamnya menengok mereka yang digigit anjing itu satu-satu. Salah satunya adalah Bu Thomas. Dan kemudian kami menjadi tahu siapa Pak Thomas, Bu Thomas, pensiunan kerja di mana, berapa anaknya di mana, dan seterusnya. Tetapi lama tidak terdengar. Ternyata Pak Thomas kena COVID. Dan kemudian saya baru diberitahu anaknya yang pulang bahwa meninggal dan minta doa. Tentu saja tidak bisa dimakamkan seperti masa tidak COVID, yaitu harus semuanya emergensi. Umat pada mengantar sampai pemakaman dari jauh. Tetapi Ibu Thomas karena harus isolasi, dia menangis ketika saya kunjungi setelah selesai isolasi. Ibu Thomas mengatakan, Tuhan, salah saya itu apa? Saya sama suami, ini cobaan yang begitu berat dalam hidup saya. Setelah lama kami berkeluarga punya anak cucu. Sekarang suami saya yang sangat mencintai saya, yang tahu pekerjaan rumah yang sangat membantu, kemudian tiba-tiba kau panggil. Dan ketika meninggal saya harus isolasi, tidak bisa mengikuti pemakaman. Bahkan anak-anak yang mengantar ke makam itu hanya di depan rumah melihat saya, hanya dada-dada di luar pagar. Lalu saya hanya dari dalam, dari jauh dada-dada, dan tidak bisa mengantar ke makam untuk suami saya yang sungguh baik hati, yang selalu membantu saya. Apalagi kalau saya sakit meriang, saya merasa panas, itu suami langsung membuatkan mie instan, memasak, membuat minum, dan semuanya itu sudah dialami selama beberapa puluh tahun dengan suaminya itu. Tiba-tiba suami kena COVID, meninggal, dan tidak bisa menemani, menengok, mengantar ke peristirahatan terakhir. Terakhir hanya video call, karena suami sudah masuk ruang isolasi di rumah sakit. Ini salah saya apa Tuhan? Saya bisa memahami kejengkelan, protes dari Ibu Thomas karena suaminya yang dipanggil secara tidak wajar, yaitu dengan COVID, bahkan tidak bisa mengantar ke pemakaman. Bahkan anak-anaknya pun hanya bisa melambaikan tangan dari luar pagar. Saudara-saudari yang terkasih, setelah beberapa saat misa 1 tahun, keluarganya kumpul, saya yang mimpin misa, Bu Thomas sudah mulai tersenyum. Ada umat yang ikut misa, bahkan 100 hari ketika misa itu juga sudah tersenyum. Sudah mulai cerita bahwa dia memang susah menerima itu, tetapi pelan-pelan bisa menerima. Dia sekarang tinggal untuk mengunjungi anak-anaknya yang ada di luar kota Pemalang, yang semuanya nyebar. Ada yang di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, dan semuanya sekarang sering dikunjungi. Tidak semuanya, tetapi paling nggak sering kumpul dengan cucu. Kalau dulu hanya berdua dengan Pak Thomas, sekarang sudah mulai kesana kemari. Rumah di Pemalang sering kosong, tetapi Bu Thomas senang karena ketemu dengan cucu-cucunya, selalu menemani mereka. Bahkan bisa pindah-pindah rumah kalau ikut anak si A, anak nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah tanda kebangkitan. Ibu Thomas merasakan kebangkitan seperti Maria Magdalena ketika sudah bisa berdamai dengan pengalaman yang membuat ibu itu kecewa, sedih, membuat dia seakan-akan protes pada Tuhan. Di dalam perjalanan diolah dan akhirnya bisa menerima, bisa berdamai, bisa memaafkan, bisa untuk rekonsiliasi, dan akhirnya melihat bahwa ini jalan Tuhan, supaya akhirnya bisa mengunjungi cucu-cucu dan akhirnya juga bisa kumpul dengan anak-anak.
walaupun jauh-jauh tetapi sekarang justru lebih intens. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda orang dibangkitkan adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalunya yang mengecewakan, yang gelap, yang sedih, yang bisa sudah mengampuni dan akhirnya sekarang selalu bersyukur karena merasa Tuhan yang selalu menjamahnya, melindunginya, menyertainya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.